Prinsip Gestalt. Saya kali ini ingin mempresentasikan tentang prinsip Gestalt, yaitu mengidentifikasi prinsip Gestalt dalam karya seni rupa ya. Nama saya Rafael Adu Kristiawan, NIM saya 2411420015. Saya di mata kuliah Psikologi Persepsi, Program Studi Desain Komunikasi Visual, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang ya. Ini penjelasan singkat tentang Gestalt ya. Gestalt itu adalah sebuah istilah psikologis yang mempunyai arti kesatuan. Gestalt ini menyatukan dua komponen atau lebih yang dapat membentuk sebuah visual atau pola yang menjadi kesatuan. Jadi itu Gestalt itu ada kayak benda satu sama benda lainnya itu digabung nanti membentuk sebuah visual yang dilihat di mata itu membentuk sesuatu bentuk yang baru tapi mempunyai makna yang lebih gitu ya. Yang pertama ini poster dari film Aladdin. Ini saya memilih ini karena ada unsur Gestalt yang mencolok ya, yaitu proximity. Proximity itu atau kedekatan posisi. Jadi semua bentuk-bentuk benda-benda yang ada di film-filmnya itu atau kemungkinan yang sering dipakai sama tokohnya atau orang-orang sekitar itu disatukan membentuk ke sebuah benda yang mungkin ikonik ya dalam film itu, yaitu lampu ajaib jinnya itu. Yaitu dari benda-benda itu disatukan membentuk sebuah pola yang disebut dengan kesatuan bentuk ini dan menjadikan poster ini menariknya di situ. Kemudian yang kedua ini poster dari Finding Nemo ini ya, ini membentuk sebuah Gestalt continuity. Kenapa continuity? Karena ikan-ikannya itu disusun berjajar gitu sampai hingga membentuk sebuah pola panah gitu ya. Jadi ayah sama orangnya yang nyari Nemo itu di atas dan menunjuk Nemo yang ada di bawah kecil itu. Jadi Gestaltnya di situ membentuk panah. Kemudian yang ketiga ini ya, ini poster dari film The Birds. Ini menggunakan Gestalt yang bernama figur latar ya. Ya, jadi figur latar ini Gestalt yang sangat teka-teki gitu ya. Jadi antara figur sama latarnya itu kayak kita milih ini yang mau yang jadi tokohnya utama siapa gitu. Jadi misalnya kalau saya ambil dari sisi yang perempuannya ini berarti seakan-akan tuh bentuk burungnya itu seperti sebuah gua gitu ya. Tapi kalau saya ambil dari sisi burungnya ini berarti sebenarnya itu yang perempuan itu hanya sebuah bayangan dan tebingnya itu juga sebuah bayangan dari burungnya itu. Dan ini cukup menarik sih kalau dibuat dengan figur latar ini, karena antara latar dan figur itu saling melengkapi gitu ya satu sama lain dan menjadikan poster yang menarik. Kemudian yang keempat nih juga masih sama ya, figur latar ya. Kalau dilihat secara langsung ini akan nampak kayak dua orang secara langsung ya, padahal ini tinggal perspektif siapa yang pengen digunakan ya, apakah dari perspektif penjahat yang kuning itu ataukah tokoh Batman yang hitam itu ya. Tapi ini saling menyatu sehingga poster ini sangat luar biasa menurut saya, karena penggabungannya tidak terlalu kayak ribet tapi juga bagus sekali. Jadi kayak mata kita dibuat main-main gitu ke kanan mau yang penjahatnya atau ke Batman-nya gitu, tinggal mau kemana tapi intinya tetap satu, itu adalah film tentang Batman lawan musuhnya itu. Kemudian yang kelima yang terakhir nih adalah poster superhero Marvel yang udah pada tahu semuanya, ini Iron Man ya. Kemudian ini menggunakan prinsip Gestalt closure atau penutupan bentuk. Jadi ini juga salah satu bentuk Gestalt yang menarik ya, dan mungkin
sangat simpel kalau menurut saya, tapi penggambarannya memberikan kita imajinasi yang luar biasa, yaitu yang ini Iron Man cuman digambarkan helmnya saja, yang bagian depan itu menyatu dengan backgroundnya yang ada, tapi kalau secara kita mempersepsikan secara visual tuh seakan-akan ya bagian depannya itu sudah seperti tertutup itu, padahal itu tidak ada, itu cuman hanya helm yang belakang sama pembentukan matanya itu yang disesuaikan dengan figur Iron Man-nya itu. Tapi ini menurut saya sangat baik dan mungkin bisa diaplikasikan ke superhero lain ya gitu ya, dan sangat sederhana kalau misalnya mau dibuat poster-poster dengan tema yang serupa. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tugas psikologi persepsi yang mencari 5 karya seni yang menggunakan prinsip Gestalt. Jika ada kekurangan atau mungkin ada tambahan, bisa tulis di kolom komentar YouTube saya ya. Nanti kita diskusikan, atau mungkin kalau ada yang kurang atau ingin menambahkan, mengingatkan saya juga, bolehlah di kolom komentar. Terima kasih, selamat siang. Saya Rafael Adu, izin undur diri.